Kita masih ditakdirkan oleh Allah berada di majelis yang mulia ini, yaitu kajian kitab Asbabun Nuzul. Mudah-mudahan amaliyah yang kita tekuni ini menjadi wasilah kebaikan, wasilah keberkahan, wasilah kemuliaan fid dini wad dunya hatta akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk pada pembahasan Asbabun Nuzul surat At-Taubah ayat 28, perlu kami sampaikan terlebih dahulu bahwasanya kita tadi sebelumnya tilawah bersama. Sebagian menggunakan Quran, mushaf, sebagian menggunakan HP seperti saya. Ada dua hukum tilawah dengan handphone. Kalau kita meyakini bahwa tulisan di Android atau handphone, iPhone dan sejenisnya adalah mushaf, maka HP ini juga harus kita perlakukan selayaknya mushaf. Tidak boleh taruh bawah, apalagi di kaki, geser mau sholat pakai kaki. Maka ketika pedoman itu yang kita pakai, tilawah kita tadi dihukumi tilawatil Quran. Tapi kalau kita menggunakan pendapat bahwa tulisan yang di HP ini bukan mushaf, karena ini adalah sinar yang dipancarkan, bacaan Quran kita tadi hukumnya zikir. Kalau diniati zikir, tidak berpahala tilawatil Quran, tapi berpahala zikir. Maka ketika hadas besar pun, selama diniatkan zikir dan tidak kencang, hanya kita sendiri yang dengar atau umi-umi bahasanya, boleh dibaca. Itu ada dua pendapat. Jadi kalau Anda merasa ingin tilawah, tidak mau pegang mushaf, pakai HP, maka niatkan memuliakan HP ini sebagaimana mushaf. Tidak boleh kantongi belakang, tidak boleh bawa kamar mandi, apalagi sambil buang air besar. Ketika meyakini menggunakan pedoman atau pendapat yang tulisan di HP itu sebagai mushaf, ya bacaan Quran kita tadi atau kapanpun kita membaca ya berpahala tilawatil Quran. Tapi kalau menganggap ini hanya sinar, ini yang bukan mushaf, ya pahalanya pahala zikir. Maka niatkan saya niat berzikir. Maka ketika ini diyakini sebagai mushaf, ya kalau hadas besar sampai tidak boleh bawa HP, harus mandi besar dulu. Kalau mau buang air besar ya jangan dikantongi. Tapi kalau darurat ya timbangannya hilang, di dalam tas tidak apa-apa. Di saku. Maka ada dua pendapat. Nah, pendapat yang kedua itu perkembangan. Karena HP itu sudah jadi kebutuhan vital baca tulis. Gitu. Kebutuhan vital baca tulis. Orang sudah tidak telaten mengambil mushaf harus ke sana. Wudu batal. Ya ada yang berpendapat tidak harus wudu kalau baca Quran. Tapi kalau hadas besar harus mandi. Tapi kalau hanya batal wudunya, boleh pegang mushaf. Ada yang berpendapat begitu. Jadi orang sekarang kan senang praktis. Maka karena HP ini sudah dihukumi alat vital, kebutuhan vital sebagai alat baca tulis, maka dia dihukumi tulisan yang di HP itu sebagai mushaf. Abot nih. Berat. Jadi lebih aman kalau pakai mushaf. Jadi saya tadi niatnya zikir. Nah, zikir bacaan Quran dengan menggunakan bacaan Quran. Nah, jadi itu pengantar sebelum kita mulai biar kita sama-sama faham. Nah, lebih-lebih kalau itu mushaf, di acara apapun, momen apapun, jangan ditaruh di tempat yang lebih rendah dari pantat kita atau sejajar dengan pantat kita. Misalnya surat Yasin itu mushaf semua, Pak.
Ya. Jadi kalau yasinan misalnya doa bersama, surat Yasin jangan ditaruh di bawah, minimal kayak dure gelas aqua atau di pangku atau pegang dulu. Apalagi sampai didum dilempar-lempar. Dosa niku, enggak diadab. Terutama yang ngaji ini nanti jangan dipraktekkan kalau pas ada acara seperti itu. Terus kita sholat sunnah, Qur'annya taruh depan dulu, enggak diadab niku. Enggak boleh. Meskipun ada pendapat yang boleh. Ini dari lebih kehati-hatian. Jadi firman-firman Allah yang tertulis baik di mushaf ataupun non mushaf jangan diletakkan lebih rendah dari pantat kita atau sejajar dengan pantat kita. Nah, lebih-lebih kalau Anda meyakini mushaf yang di HP ini sebagai Quran atau sebagai mushaf. Ya, berarti silahkan pilih pakai pendapat yang mana. Nah, kalau saya masih berpegangan pada yang pertama, karena yang pedoman yang pertama tadi saya pernah di pondok itu membahsul masailkannya, dan kesimpulannya waktu itu mushaf yang di HP itu bukan mushaf karena dihukumi sebagai sinar saja yang terpantul. Tapi dengan perkembangan waktu, HP semakin vital, semakin butuh, orang tidak lagi buka buku, orang tidak lagi baca Quran dengan mushaf. Hampir Jumatan itu semua HP yang dibaca. Ini perlakukan mushaf ini sebagaimana mushaf. Jadi kalau pas lebih-lebih aplikasi jangan terbuka terus. Kalau udah nggak dipakai, tutup. Itu pengantar mengenai hukumnya mushaf yang di HP atau di aplikasi itu dihukumi mushaf atau bukan. Kita akan melanjutkan pembahasan asbabun nuzul surat Al-Bara'ah ayat 28. Jadi mengenai Ka'bah, mengenai Masjidil Haram sudah selesai sampai ayat 25 asbabun nuzulnya. Ini sudah ganti bahasan. Jadi semulia-mulianya Ka'bah, Baitullah itu dia tetap benda, ya, yang jadi fokus utama kita adalah keimanan kita, ketauhidan kita kepada Allah. Ka'bah itu hanya sebagai perantara. Jadi Ka'bah itu tidak bisa mensucikan siapapun. Yang bisa mensucikan hamba itu adalah keimanannya dan tauhidnya. Ka'bah tidak bisa mensucikan siapapun. Kalau Ka'bah itu bisa mensucikan, Abu Jahal orang paling suci. Awan bengi ngeloni Ka'bah, Pak. Abu Jahal itu penguasa Ka'bah. Jadi Ka'bah itu hanya sebagai perantara. Nah, kita menghadap kiblat yang kita tuju ketauhidan kepada Allah Ta'ala. Jadi semua mulia-mulianya Ka'bah, dia tidak bisa mensucikan seorang hamba. Ka'bah niku ya pernah kebanjiran, ya pernah perang hancur, direnovasi, gitu. Terus tempat nyembelih kurbannya orang musyrik pernah semua. Jadi nggak usah berlebih-lebihan, ya sekedar memenuhi kewajiban pas haji, ya. Fokusnya bukan di Ka'bahnya, tapi pada iman kepada Allah. Surat At-Taubah ayat 28. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadza wa in khiftum 'ailatan fasawfa yughnikumullahu min
fadlihi insya' innallaha alimun hakim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis. Nah, sampai sini kalau kita hanya baca terjemah, ini bisa menghasilkan output yang bermacam-macam, perspektif yang macam-macam, praduga yang bermacam-macam. Orang musyrik itu najis, wah berarti tidak boleh salaman dengan najis, tidak boleh berpelukan sama orang selain Islam, najis. Nah, kalau kita baca secara terjemah, jadi bahayanya di situ Quran itu, ketika tidak digurukan, baca terjemah sendiri, bikin kesimpulan sendiri. Nah, kita yang tidak paham ilmunya ini akan melahirkan berbagai macam tafsir. Orang musyrik najis, orang kafir najis, nggak boleh salaman. Megang gelasnya najis, megang najis. Nanti dulu. Nah, kita teruskan ya. Maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya. Jika Dia menghendaki, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kita urai dulu asbabun nuzulnya, sebab turunnya ayat. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa kaum musyrikin biasa datang ke Mekah jualan, mereka membawa makanan untuk dijual di sana. Setelah kaum musyrikin dilarang datang ke Mekah, nah, turunnya ayat ini dengan turunnya awal surat Baroah ayat 28, nah, kaum muslimin berkata, dari mana kita dapat makanan, dari mana kita dapat penghasilan? Maka Allah menurunkan lanjutan ayat tersebut, ayat 28, yang menegaskan bahwa Allah akan memberikan kecukupan dengan karunia-Nya. Jadi awalnya kota Makkah itu bebas, Masjidil Haram itu terbuka untuk siapapun, bahkan orang musyrik. Mereka ngapain di sana? Jualan, Pak. Jualan, ya jual belilah, muamalah. Kemudian setelah peristiwa Fathu Makkah, adat ini dilarang. Nah, orang yang bukan orang Islam tidak boleh jualan, apalagi jualan, mendekat saja tidak boh. Fala yaqrabul masjidal haram. Jangankan masuk, nyedek saja nggak boleh. Kalau Imam Malik berpendapat yang tidak boleh itu hanya Masjidil Haramnya, tapi di seputaran Makkah masih boleh. Imam Syafi'i Makkah Madinah itu tidak boleh selain orang Islam berada di wilayah itu. Maka di Arab itu tamu-tamu kerajaan berada di luar Haromen. Kita kalau perjalanan dari Makkah ke Madinah itu melewati, kelihatan dari jalan itu ada bangunan untuk menjamu tamu-tamu raja di area luar Haromen Makkah Madinah. Itu setelah peristiwa Fathu Makkah. Lah, yang namanya manusia itu kan mengandalkan akal dan kebiasaannya. Lah kalau tidak boleh jualan, kita gimana? Mau makan apa anak saya gitu? Mau makan apa? Penghasilannya dari situ, jualan, mereka jual, kadang kita beli, kita jual, mereka beli. Ya kayak kita, pas nggak ada tamu, sepiye iki golek gak tamu. Untung tak mirip tawakal kabeh. Penghasilannya kok tamu, gak ada tamu, ya wis piye alamat kiamat. Nah, ini yang dipermasalahkan nanti. Itu asbabun nuzul dari ayat ini. Terus Allah tuh jawab, maksudnya turunnya ayat ini tuh Allah jawab keluhan kaum
Kamu ndak usah khawatir ketika mereka dilarang, terus rezekimu berkurang. Tak ganti bahkan lebih banyak. Kalau ada orang travel, teman saya itu semboyannya gini, selama Ka'bah jik ngadep, selama Ka'bah masih berdiri, maka haram yang tidak akan sepi. Bisnis travel umroh haji itu akan tetap jalan. Sampai hari ini orang tambah sepi, tambah rame. Kita mau ke sana saja antrinya 50 tahun ini. Antrian saya maksudnya. Tak delok 2070. Nah, ini penting ya, sebagai pengantar penting. Yang penting meskipun kita tidak kesampaian karena banyak faktor, niatkan dulu. Niat daftar atau tidak daftar, jangan sampai tidak ada sama sekali niat untuk tidak berhaji. Daftar ora daftar, mampu ora mampu, niatkan dalam hati untuk berhaji. Fadilahnya begini, orang yang tidak pernah sama sekali tidak pernah sama sekali, saya ulangi, orang yang tidak pernah sama sekali ada niat di hatinya untuk berhaji, maka ketika dia nanti mati, kemudian dihajikan oleh anaknya karena punya warisan atau punya harta, hakikatnya dia tidak berhaji. Tidak dihitung haji karena dia sendiri tidak pernah berniat. Maka kita ini masih melarati kaya apa, gak duweni kaya apa, wis daftar atau durung, hadirkan niat itu untuk haji. Ya Allah, saya tetap ingin melaksanakan rukun Islam yang kelima. Minimal niku. Jadi ketika kita meninggal, kita sudah dicatat orang yang berhaji. Nah, ini penting ya bagi kita yang belum berangkat ke sana, sing wis ya monggo budal malih. Penting. Jadi niatkan, mampu tidak mampu, daftar ora daftar, ya, niatkan untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima. Jangan sampai tidak ada sama sekali. Masih dihaji badalkan oleh keluarganya, anaknya, saudaranya, ketika selama hidupnya sama sekali tidak berniat, hakikatnya dia tidak pernah berhaji. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan bahwa wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram. Najis dalam kalimat ini najis yang bagaimana? Nah, itu perlu diurai. Jangan langsung disimpulkan, oh kalimatnya najis kok. Kalimatnya najis berarti tidak boleh berhubungan, bersentuhan, bergaul tidak boleh, masuk masjid tidak boleh. Nah, nanti dulu masih panjang pembahasannya. Yang dimaksud najis di sini batinnya yang najis. Zahirnya tetap suci. Yang najis itu batinnya. Karena apa? Karena kufur. Karena musyrik, menyekutukan Allah dan tidak mengakui Allah. Maka sekotor-kotornya tempat itu kalbu yang tidak ada Allah di sana. Nah, najis di sini bukan secara lahiriah, secara jasad, tapi secara batin. Maka tetap boleh bersalaman, berpelukan, bergaul kepada orang-orang ini. Tidak ada larangan. Yang dimaksud najis bukan najis lahiriah seperti najisnya anjing atau babi atau hewan-hewan najis yang lain, tapi secara batiniah. Nah, maka tetap menjaga hubungan baik, tetap bergaul dengan baik, dan tetap menghormati. Ketika mereka baik, kita hargai kebaikannya. Nah, ketika kita menolong, kita balas dengan pertolongan. Nah, jadi
Jangan sampai diartikan wong terjemah itu bukan tafsir. Terjemah itu bukan tafsir, dan terjemah itu bukan Quran yang di-Indonesiakan atau dibahasa daerahkan. Ini hanya pemandu buat kita memudahkan, membantu saja. Untuk menggali maknanya ya hanya tafsir. Jadi kita beruntung di masjid ini ada kiai, kita punya guru yang ahli tafsir. Niku langka sampean goleki sak Bali niku hanya ada beberapa saja. Ada orang yang ahli tafsir. Mulane ramekno dijak keluargane. Aja bapake tok sing etok, anak-anake padha nanti. Kan duwe anak akeh to niki. Dijak ramekne masjid. Itu peluang langka. Masjid Al-Fatah ndak ada. Kiai ini gak ono. Ustadznya banyak, kiainya gak ada sana. Kita punya kiai soleh. Baitul Mustaqim ndak punya kiai, ustadz punyanya. Golongan indine masjid di sendiri kiai. Ndak ada, apalagi yang sampai ahli tafsir. Itu Gusti Allah itu ya ben sadar ngono. Lek gak kula sing ngomong sapa neh. Sing ngelekne lek mboten kula sapa sing ngawasi mendina kula. Peluang langka, peluang yang besar. Kita tidak usah jauh-jauh kuliah ambil jurusan tafsir, harus ke Yaman, ke Madinah, ke Maroko. Di sini sudah ada. Ada ilmu yang mahal sekali. Ilmu tafsir. Ini najis itu bukan secara lahiriah tapi batiniah. Maka bagaimana hukumnya orang-orang ini, orang-orang musyrik ini ketika mendekati tempat sujudnya atau tempat ibadahnya orang Islam tapi di luar Masjidil Haram, misalnya di Indonesia seperti ini. Nah, piye hukumnya? Kalau dia bisa masuk masjid ini, diizinkan ada pengurus atau orang Islam jamaah yang punya tanggung jawab, terus berakal, mengizinkan, boleh dengan tujuan yang jelas. Selfie ini ya job. Tapi kalau dia memang mau menggali informasi, melihat prasasti buat bukti, misalnya Mas Amir atau Pak Kabul atau petugas resepsionis, boleh dengan syarat tertutup auratnya. Maka sekalipun dia non muslim, ketika dia izin dulu dan pengurus itu pengurus yang berakal loh, pengurus yang gendeng, wong gendeng gak oleh, gak bisa ini berakal, dia memberi izin, maka boleh. Nah, boleh. Tapi kalau tidak izin, tidak boleh. Tidak boleh. Nah, jadi itu mengenai larangan atau wilayah yang tidak boleh didekati oleh orang musyrik. Nah, mengapa najis yang dimaksud di sini dihukumi sebagai najis batiniah? Karena begini, kalau kita habis junub mandi besar nggak? Mandi besar, malam Jumat wajib ya, wajib sunah nih. Mandi besar. Mereka tidak. Orang tuntunan mandi besar kecuali di Islam. Niatnya apal apa? Mboten, Pak. Niatnya atus gede beli. Wis tuwek gak roh niatnya atus gede. Enggak loh, gak diniati gak sah loh. Jadi nawaitu ghusla li raf'il hadasil akbari, bukan asghari, akbari minal janabati fardhalillahi ta'ala. Ada tuntunannya. Ketika kita berhadas besar, kita mandi. Gitu? Mandi. Habis bersentuhan dengan hewan yang najis, kita sucikan. Bukan hanya bersih. Jadi ini penting, suci dan bersih itu dua hal yang berbeda. Kita ngertinya bersih, berkilau, wangi, tapi suci tidak tahu.
Padahal syarat sah sholat itu bukan bersih loh, suci. Nah, syarat sah sholat itu suci, bukan bersih. Suci itu kadang tidak bersih. Lah bersih itu belum tentu suci. Penting nih, kita harus paham ini batasan suci dan bersih. Nah, ini bab fikih bahwasanya dua hal ini adalah berbeda. Suci belum tentu bersih, bersih belum tentu suci. Nah. Misal nopo sarung, celana kena mani atau sperma, niku suci tapi nggak bersih. Digawe salat boleh, tapi gak pantas menurut. Nah, tapi secara fikih boleh. Bersih apa tidak? Tidak. Habis kerja banyak lumpur, tapi lumpur itu suci, gitu loh. Tapi tidak bersih. Nah, sebaliknya, misal ini di depan itu ada anak ngompol, terus cara mensucikannya nggak bener, masih disemprot parfum ping 100, ini tetap najis. Meskipun bersih, higienis, ya, cara mensucikannya harus benar. Nah, ini penting, terutama yang sudah bau-bau tanah ini. Biar saat kita masuk kuburan itu tidak bawa noda najis. Jadi ada pesan Rasul, sabdanya, kebanyakan orang disiksa di alam kubur, ya, di alam kubur itu karena sisa air kencing. Orang sing nguyu ya seneng ngadeg, nyiprat-nyiprat, gak ngerti carane bersuci, najisnya kemana-mana. Bahkan kadang masuk masjid cek nggawa najis. Nah, ini penting ngaji, ini pentingnya teng mriku. Biar ibadah kita itu sempurna, jangan ngejar khusuk dulu. Biar khusuk lek salate sik nggawa najis, sesucinya ndak bener. Biar wusul arep khusuk ndak bisa. Mau sampai situ saja belum lulus kok bahasanya sholat khusyuk sik kadoan. Nah, jadi ketika orang-orang Islam khawatir dengan rizkinya, maka ayat ini sebagai jawabannya. Kamu tidak usah khawatir. Nah, mereka tidak boleh lagi masuk area Masjidil Haram, tidak boleh lagi berada di seputaran Makkah Madinah. Nanti jatahmu itu tak ganti yang lebih banyak. Nah, ini ada kaitannya dengan cara bertauhid kita. Jangan gampang menyandarkan hal-hal yang vital itu pada benda atau pada keadaan atau pada apa yang kita miliki. Nah, ini ngelatih hati kita bertawakal, hati kita bertauhid. Contoh di pembahasan yang kemarin, karena pasukannya lebih banyak, kaum muslimin disandarkan tauhidnya pada jumlah yang banyak, tidak lagi kepada Allah. Karena sudah tahu penyakit obatnya ini, tidak berdoa lagi, yang penting yakin dengan obat ini. Nah, maka untuk menggugurkan sirik-sirik khafi itu, sirik-sirik yang tersembunyi, minimal maca bismillah. Lek pas ngombe obat atau nglakoni napa mawon arep nyambut gawe niku ya bismillah tawakkaltu ala Allah. Yang mencukupi saya itu bukan pekerjaan saya, bukan gaji saya, tapi karena rahmatnya Allah Ta'ala. Kalau yang mencukupi gaji, bagaimana orang yang tidak punya gaji? Kalau yang mencukupi pekerjaan, bagaimana dengan orang yang nganggur? Tapi buktinya semua kecukupan, iso mangan, gitu. Kalau yang bisa makan hanya yang bekerja, bagaimana yang tidak punya pekerjaan? Tapi sampai hari ini kita diuji corona, ya kehilangan penggawean, di PHK, diliburkan. Jadi yang membangun tauhid, cara bertauhid yang mencukupi itu bukan pendapatan, bukan penghasilan, bukan gaji, tapi rahmatnya Allah Ta'ala.
Gaji kita nggak akan cukup, penghasilan kita nggak akan cukup, tapi rahmat Allah akan selalu mencukupi. Jadi salah mempersepsikan, salah pula cara berketuhanan. Ini bahaya. Nah, fungsinya ngaji niku nih. Nah, meluruskan niat-niat yang salah, meluruskan perilaku-perilaku yang belum sempurna ben tambah api. Ojo nguber istiqomah tok tapi gak sampurna. Istiqomah niku api tapi dibarengi dengan ziyadah, tambahnya kebaikan, tambahnya kesempurnaan. Ojo mburu ning istiqomah tok. Tambahin. Jadi Allah itu 100% bahkan 1000% mengendalikan jatah rizki. Mau tangan yang mana yang akan dia beri. Maka dalam realita kehidupan, orang yang sekolah ekonomi sampai profesor dipekerjakan sama orang yang gak sekolah sama sekali. Banyak tuh. Orang yang berpendidikan tinggi bekerja sama orang yang gak sekolah sama sekali. Realita itu. Gitu. Itu bukti yang memegang hak paten membagi rezeki itu Allah, bukan pekerjaan, bukan gelar, bukan sekolah, bukan pendidikan. Wilayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita sekolah sampai tinggi, jangan menuhankan pendidikan. Ketika punya jabatan tinggi, jangan menuhankan jabatan. Ketika punya posisi bagus, jangan tuhankan posisi yang bagus. Punya penghasilan banyak, jangan tuhankan penghasilan yang banyak. Jadi dengan begitu ini akan melatih cara bertauhid kita secara benar. Tidak menggantungkan, ya dengan akal tetap, perhitungan akal tetap kita pakai, tapi jangan tuhankan itu. Kita itu kalau untuk mencukupi semua kebutuhan keluarga itu tidak bisa dari yang lahir saja, apalagi yang batin. Nah, semua itu karena rahmatnya Allah Ta'ala. Kita tidak bisa ngawasi anak istri 24 jam, tahu-tahu sudah besar, tahu-tahu bisa ini, tahu-tahu bisa ini, tidak pernah mengawasi itu. Nah, ini melatih hati kita, melatih keyakinan kita, melatih niat kita, menempatkan ketauhidan pada Allah itu berada yang paling utama, tapi bukan bertauhid pada makhluknya. InsyaAllah kita lanjutkan di hari Rabu yang akan datang. Mudah-mudahan kita masih dikaruniai umur panjang, dikaruniai kesehatan, kekuatan iman Islam lahir dan batin. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kurang lebihnya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.